Hai, selamat siang. Selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Untuk siang ini, kita akan membahas mengenai website and development, the advantage of using powerful cloud platform, yang akan dibawakan oleh salah satu ninja support kita, yaitu Ivan Teja. Jadi mungkin Ivan boleh nyalain kameranya dan sapa teman-teman yang udah hadir pada siang ini, Ivan. Ya, selamat siang ya teman-teman ya. Selamat datang di webinar kali ini ya. Saya akan membawakan ya tentang untuk penggunaan keuntungannya menggunakan Dewa Cloud ya pada kali ini ya. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman di sini udah ada yang pernah coba Dewa Cloud loh. Kan kita di sini juga ada mengadakan free trial ya selama 30 hari. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah coba, ada yang pernah otak-atik gitu. Oke, belum. Ada yang sudah juga ya. Nah, oke teman-teman. Mungkin kalian kalau membuat website mungkin yang sudah berpengalaman ya. Kalian kan misalnya membuat VPS atau misalnya order hosting, mungkin kalian pasti mengalami suatu masalah yang dimana jika membuat database banyak itu kadang agak rumit ya dalam setupnya karena perlu manual. Apalagi kalau misalnya dalam waktu keadaan setup manual dan tiba-tiba ada kesalahan sedikit saja, itu kan bisa berakibat fatal dan semuanya juga bakal bentrok dan error gitu ya. Nah, yang kedua, dan apalagi itu setelah bentrok dan error, otomatis kalian membuang waktu. Nah, dan membuang waktu otomatis kalian mengeluarkan biaya pun juga mungkin tidak sedikit. Apalagi misalnya kalian membayar sebuah layanan yang cukup mahal, tapi kalian juga memakainya hanya sedikit gitu. Dan tetap saja kalian pada per bulan jatuh tempo bulan tersebut tetap melakukan pembayaran secara full. Nah, untuk di platform Deopot ini kita bertujuan untuk mengatasi tiga permasalahan inti di bawah ini ya. Oke, sekarang kita akan ke bagian cara penyederhanaan dalam deployment dan manajemen di Dewa Cloud ya. Nah, berikut secara gambaran ya untuk layanan Dewa Cloud kita ya. Di sini kalau teman-teman mungkin yang uh, banyak suka menggunakan Java, PHP, Ruby, .NET, Node.js, Python atau Golang semua juga bisa ya. Di sini Docker pun juga ada. Dan di sini tampilannya pun juga lebih friendly ya karena kalian tidak perlu setup manual-manual lagi. Hanya lebih banyak cukup mengklik-klik saja application server yang kalian butuhkan. Ya, contoh di sini seperti ada load balancer dari Nginx, ada Tomcat. Kalian bisa sesuaikan versi-versinya. Nah, versi yang kalian butuhkan di sini banyak banget. Kalian bisa sesuaikan saya dengan kebutuhannya. Lalu di sini ada resource. Resource ini kita namakan di sini Cloudlet ya. Jadi untuk lebih jelas Cloudlet nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya ya. Nah, di Devops sendiri di sini pun juga ada fitur GitHub yang dimana teman-teman mungkin yang suka menggunakan GitHub gitu ya, ambil source dari GitHub bisa banget di sini tinggal deploy saja. Dan salah satu keunggulan dari GitHub di Devops ini pun juga namanya ada check and auto deploy updates yang dimana kalau misalkan kalian sudah upload GitHub nih dari source tersebut dan suatu saat dari source tersebut ada penggantian data-data di sana. Nah, untuk fungsi check and auto deploy updates ini akan otomatis memperbarui data-data terbaru dari source tersebut sehingga teman-teman tidak perlu upload secara manual lagi untuk GitHub tersebut. Oke, di sini pun juga cocok ya untuk teman-teman yang suka berkolaborasi ya dengan para developer gitu, mungkin terutamanya yang suka membuat project berbareng-bareng gitu 10 orang, mungkin 20 orang. Di sini bisa banget. Kalian bisa berkolaborasi dengan tools yang berbeda-beda dalam satu environment atau satu grup. Nah, di sini pun juga kalian bisa sesuaikan akses levelnya. Jadi misalnya kan project satu hanya berdiri 5 orang, project 2 hanya 3 orang, project ketiga dan seterusnya. Nah, dalam grup project 1, project 2 mungkin kalian bisa setting sehingga tidak punya akses ke project 1 dan juga sebaliknya. Nah, jadi supaya tidak ada saling bentrok ya dengan kolaborasi dengan tim-tim kalian sendiri. Nah, di sini pun juga ada support monitoring dan billing mungkin
yang bisa kalian monitoring biaya penggunaan resource kalian sendiri. Sudah ada fitur SSH juga, CLI dan Open API. Fitur ekspor dan import pun juga di sini sudah ada juga. Nah, berikut untuk tampilan gambaran monitoring dan billing. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini di paling atas ini ada duration 1 hour dan interval 1 menit. Yang dimana kalian bisa lihat di sini monitoring secara grafik ya. Bisa lihat ada CPU, ada RAM, network, disk. Kalian bisa centang semua mungkin kalau mau lihat semua grafik tersebut. Dan ini monitoring dalam in real time ya, real use ya. Dan di bawah pojok kanan ini kalian bisa lihat history dalam pembayaran. Jadi misalnya kalian dalam 1 bulan jangka waktunya kalian bisa lihat penggunaan kalian ini tuh seberapa banyak resource, berapa gigabyte RAM atau berapa storage yang kalian pakai gitu. Sehingga nanti akan diakumulasikan biayanya tersebut. Nah, untuk yang gambar tersebut ini kan dalam cost USD ya, tapi jangan khawatir teman-teman, kalau kita di Delapan sekarang sudah menggunakan mata uang rupiah ya. Oke, sekarang kita kan masuk ke dalam bagian otomatis dalam scaling sebuah aplikasi. Nah, di sini untuk masalah biaya ya. Kalau misalnya kalian punya layanan mungkin di tempat lain gitu ya, vendor-vendor lain tersebut, kalian mungkin pasti ketika order kan paling pilihan paketnya terbatas ya, apalagi misalnya kalian susah atau enggak susah mencari sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Contoh seperti gambar ini. Garis merah ini mungkin kita bisa bilang ini limit. Contoh di sini limitnya 80 GB. Nah, kalau kalian cuma pakai mungkin hanya sekitar 20-30% gini, yang garis hijau ini, anggap kita kalkulasinya mungkin 30 GB. Tapi pada vendor tersebut kalian tetap harus membayar sebesar 80 GB, yang dimana kalian pun tidak pakai semuanya di sini 80 GB. Nah, kalau untuk di Dewapo sendiri, kalian di sini hanya cukup membayar penggunaan in real time doang, yaitu 30 GB sendiri, meskipun kalian semua ordernya hanya 80 GB. Jadi tidak terbuang sia-sia dengan biaya kalian, dan lebih hemat banget tentunya saja itu. Dan ini pun di sini namanya itu adalah vertical scaling, itu salah satu fitur dari Dewapo sendiri. Nah, untuk bagian clouded ini kita dijabarkan satu clouded itu ada sebesar 128 MB RAM dan 400 MHz CPU. Yang dimana satu clouded itu per jamnya itu kurang lebih 38 perak atau 1 bulan 28.000. Nah, dan di sini ada juga di space-nya ini 30.000 per gigabyte per bulan ya. Kita bandwidth kita kasih unlimited, public IP 75.000 per bulan. Sudah ada SSL juga yang biasa kalian teman-teman sering gunakan, itu mungkin Let's Encrypt SSL ya. Nah, untuk penggunaan ini pun juga seperti yang saya infokan sebelumnya, bahwa kalian hanya cukup melakukan pembayaran sesuai dengan penggunaan resource yang kalian gunakan. Contoh di space kayak tadi saya sebutkan 80 GB, kalian hanya cuma pakai 30 GB, berarti kalian hanya pakai bayar 30 GB saja. 30 GB kayak 3.000. Lalu cloud pun juga sama. Misalnya kalian menggunakan RAM 16 GB, tetapi pakai cuma hanya 5 GB RAM saja. Berarti kalian nanti pada bulan tersebut cuma bayar hanya 5 GB RAM saja. Nah, untuk setiap kontainer ini kita di sini sebutnya kontainer ya. Untuk aplikasi servernya itu menggunakan resource yang namanya clouded, yang bisa kalian setting limitnya. Ya, untuk minimal penggunaan kan satu cloudlet yaitu, dan misalnya kalian setting 32 limit cloudletnya. Jadi misalnya ini adalah kalian punya resource sebesar 32 cloudlet, tapi belum tentu kalian mungkin pakainya 32 cloudlet, karena nanti akan otomatis diatur sendiri oleh Dewa Cloud-nya sendiri, yang dinamakan itu adalah vertical scaling. Nah, dan di sini pun kalian bisa setting maksimal itu adalah 128 cloudlet. Tapi jangan khawatir, ini 128 ini limitnya, kalian bisa tambah lagi. Jadi kalau kalian mungkin masih pemula atau mencoba-coba, bisa masih bingung gitu, misalnya kayak saya membuat website tapi visitornya juga belum tahu berapa banyak storage yang saya harus butuhkan, atau berapa banyak RAM, memori, CPU dan lain-lain. Kalian ketika setup environment untuk Dewa Cloud ini,
kalian tinggal tarik aja garisnya sampai maksimal, karena tergantung dari pemakaian teman-teman sendiri yang ketika gunakan pun juga nggak tidak akan limit sampai maksimal pun pembayaran tersebut, karena kalian hanya cukup membayar sesuai dengan pemakaian kalian sendiri. Nah, di sini pun ada yang namanya horizontal scaling, yang dimana horizontal scaling ini sangat berfungsi banget untuk kalian yang suka membuat multiple database ya. Jadi database di sini akan saling sinkronis ya, atau saling berhubungan satu sama lain, supaya jika misalnya suatu saat salah satu database teman-teman ada down, nah database yang lainnya akan saling support supaya website teman-teman sendiri akan tetap up dan stabil, sehingga tidak ada downtime. Oke, untuk sini ada dua tipe ya, stateless dan stateful. Ini mungkin teman-teman yang bahasa lainnya itu adalah suka cloning database ya. Nah, untuk yang tipe stateless ini, tipe cloning database-nya itu hanya untuk menduplikasikan database dalam bentuk kerangkanya saja, sehingga tidak ada isi data konten dari primary database-nya. Nah, kalau untuk yang stateful ini menduplikasikan seluruh dari primary database-nya. Jadi kerangka beserta isi konten-konten database-nya pun akan diduplikasikan secara full. Nah, untuk prosesnya stateless, karena kerangkanya dong diduplikat, akan lebih cepat ya prosesnya ya. Kecuali untuk stateful mungkin membutuhkan banyak waktu, karena mengcopy database, isi kontennya serta kerangkanya juga. Nah, untuk fitur di sini juga ada namanya fitur automatic horizontal scaling. Nah, yang dimana misalnya teman-teman ketika sudah setup environment-nya, database-nya tiba-tiba penuh nih. Misalnya visitornya tiba-tiba dalam satu hari melonjak tinggi gitu. Misalnya ada event atau lagi ada promo besar-besaran. Nah, di developer sendiri pun di sini ada fitur otomatis, sehingga misalnya dalam contoh jika loading dalam kasus ini CPU ya, misalnya CPU teman-teman mencapai 85%, otomatis nanti si developer ini akan menaikkan nodes pada database itu secara naik. Secara misalnya kalian punya nodes database-nya 1, nanti misalnya sudah mencapai 85% dalam sekitar 5 menit, dia akan menambah lagi 1, atau bisa langsung nambah 2, tergantung dari teman-teman mengkonfigurasinya juga. Di sini pun juga ada remove nodes, yang dimana kalau misalnya CPU-nya sudah di bawah 35%, berarti sudah stabil. Berarti nanti nodes-nya akan dikurangin lagi, supaya menghemat ya biaya teman-teman dalam biaya resource-nya. Nah, untuk rangkumannya di sini vertikal dan horizontal ya. Berarti vertical scaling ini bakal memberikan solusi ya, di mana teman-teman tidak perlu pusing lagi, yang dimana harus pikirkan saya butuh resource berapa banyak visitor yang harus saya tampung, saya juga mungkin belum tahu gitu ya. Di sini vertikal scaling pun juga akan membantu untuk solusi tersebut. RAM dan CPU pun juga akan selalu ada terus, dan membuat proses teman-teman kalian pun tetap stabil ya, karena dia hanya naik secara penggunaan resource teman-teman sendiri. Untuk biaya pun juga sama, vertical scaling, karena kalian hanya pakai sesuai dengan yang kalian pakai, bukan yang sesuai dengan kalian order gitu. Nah, dan semuanya sudah secara otomatis sudah diatur oleh di developer sendiri secara maksimum scaling. Nah, naik turun meskipun kalian tidak perlu konfigurasi lagi karena sudah otomatis. Horizontal scaling pun juga sama. Kalian punya database banyak, di sini sudah bisa memanage supaya database tersebut load-nya tidak berat sebelah gitu. Jadi saling membantu satu sama lain. Di sini pun juga ada fitur clustering, yang dimana nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya ya. Di sini pun ya automatic scaling based on trigger, yang dimana saya tadi jelaskan sebelumnya, ada jika CPU misalnya 85%, nanti akan menambah node 1 lagi gitu. Fitur stateful dan stateless juga yang bisa menduplikasikan database dan lain-lain. Fleksibel juga node. Fleksibel node mungkin kalian teman-teman kelihatannya
pusing ya, setup manual sana sini harus coding pakai Linux. Ya, di sini pun hanya cukup klik dan klik saja sudah bisa semua. Oke, sekarang kita kan ke bagian cluster secara otomatis dan cara implementasinya. Oke, di sini untuk cluster database sendiri banyak sudah support ya, kurang secara garis besar mungkin sudah banyak support ya untuk tipe-tipe database mungkin yang kayak suka pakai MariaDB, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, semua sudah support untuk auto clustering. Ya. Bisa nanti di Docker sendiri akan ada namanya marketplace, nanti akan saya jelaskan pada demo nanti. Nah, untuk tipe auto clustering ini database di KTK ada 3 tipe ya, mungkin 3 skema yang bisa kalian teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Ya, di sini pun juga ada terdiri load balancing dengan proxy SQL, ya, sudah otomatis automated failover, yang dimana contohnya seperti kalian misalnya punya 3 monitor, tiba-tiba monitor yang pertama teman-teman mati gitu. Nah, untuk 2 monitor sisanya itu akan membantu monitor pertama supaya tetap nyala. Nah, itu yang dimana otomatis failover. Dan itu pun sudah otomatis tanpa teman-teman perlu konfigurasi ulang lagi. Ya, dan ini pun juga layoutnya sangat mudah. Tidak terbelit-belit ya, atau perlu konfigurasi manual, setting-setting pakai coding dan lain-lain. Tinggal centang saja ini auto clustering di on, lalu pilih skemanya saja, kalian mau pilih tipe auto clustering yang mana, lalu tinggal save aja, sudah selesai. Tinggal menunggu saja hingga environment tersebut sudah selesai terbuat. Oke, untuk di Delcode sendiri kita di sini ada beberapa data center ya, yang dimana 3 diantaranya itu ada di SDC itu Kuningan ya, Space DC dan Mogot di Cibitung. Ini 3 server di Jakarta. Untuk yang server di luar itu kita hanya baru ada 1, yaitu Equinix di Singapura. Oke, mungkin sekian dari materi saya ya. Kalau misalnya kalian butuh-butuh upgrade Cloudlet gitu yang kayak tadi saya bilang maksimal kan 128 Cloudlet. Kalau kalian butuh lebih bisa banget ya, tinggal email ke sales@dewacloud.com ya. Kalau kalian butuh meeting dengan tim sales kami, Zoom terkait butuh spesifikasinya seperti apa, atau manage by Dewa Cloud juga bisa ya. Kalian email saja kebutuhan kalian sesuai dengan kebutuhan dan resource yang kalian butuhkan sendiri. Terima kasih. Oke, sekarang saya mau kasih lihat sedikit demo ya. Mungkin teman-teman di sini mungkin yang suka menggunakan WordPress ya, di sini saya akan kasih sedikit demo untuk cara instalasi WordPress di Jelastic ya. Di sini Dewacloud kan partner dengan Jelastic ya. Jadi di sini panel dashboard Jelastic itu seperti ini nih awalnya. Nah, untuk step pertama, kalian setelah masuk ke Dewacloud ini, kalian klik ini environment untuk membuat sebuah server ya. Nah, untuk WordPress sendiri kan supportnya Apache dan Nginx ya. Misalnya kita di sini menggunakan Apache saya. Terus SQL kita menggunakan MariaDB. Nah, ini kalian kalau misalnya kalian belum paham ya, atau ingin coba-coba, kalian bisa naikin aja secara maksimal. Kalian tidak perlu khawatir. Karena kalian kan tetap saja membayar sesuai dengan penggunaan kalian sendiri, gitu, bukan kalian order. Oke, ini versi juga kalian bisa sesuaikan sendiri. Saya menggunakan versi 8 ya. Untuk disk limit 250 GB tidak masalah. Kalau kalian hanya memakai 10 GB, tetap saja kalian hanya membayar 10 GB saja, bukan 250 GB. Oke, untuk public IP4 ini bisa dinyalakan saja karena ini kita kan pointing domain ya, supaya bisa diakses secara publik ya. Oke, di sini juga ada namanya lokasi server. Kalian mau pilih di mana servernya? Jika ingin Singapura juga bisa, SDC, DCI, Space DC juga bisa. Kita saat ini memakai SDC saja. Lalu environment name-nya kalian bisa namain misalnya webinar gitu. Dewacloud. Nah, kalian bisa ya.
Nah, misalnya kalian sudah setting, kalian tinggal create aja. Nah, untuk webinar kali ini kan karena keterbatasan waktu sebelumnya, karena saya sudah persiapkan dulu ya environment-nya karena untuk hemat waktu sendiri. Nah, saat ini sudah saya buat namanya Dewa Cloud WordPress ya. Nah, untuk step selanjutnya sudah selesai semua setup environment-nya, kalian bisa deploy menggunakan GitHub juga boleh, atau menggunakan upload file untuk WordPress-nya sendiri. Nah, untuk deploy itu bisa dari sini ya, application server. Nah, karena saya sudah upload WordPress-nya di sini ya, kalian bisa upload data sampel WordPress itu dari wordpress.org yang kalian bisa masuk aja ke website resminya. Ketika masuk website resminya, di sini ada Get WordPress. Nah, di sini turun naik ke bawah, nah di sini ada download WordPress ya. Nanti sudah selesai download ya, kalian tinggal upload saja. Misalnya di sini ya. Nah, ini menggunakan Git. Kalau kalian menggunakan local file bisa dari sini. Nah, di sini bisa support.zip, .tar, .targz, tarbz2 dan lain-lain. Tinggal browse saja, di-upload Dewa-Cloud-nya. Sorry, bukan Dewa-Cloud-nya, WordPress-nya. Nah, setelah itu bisa langsung deploy. Oke, setelah deploy kita coba testing ya. Oke, di sini sudah masuk dalam instalasi WordPress-nya. Tapi sebelum kita instalasi WordPress-nya, kita harus buat user di dalam database terlebih dahulu. Nah, setelah setelah selesai setup environment-nya, nanti kalian akan mendapatkan email ya, sesuai dengan email terdaftar di Dewa Cloud kalian untuk akses login ke database kalian. Yaitu saya menggunakan sini MariaDB. Nah, untuk setupnya kalian bisa ke sini node, button nama node saya 9067. Lalu kita open in browser. Oke. Oke, sebentar saya masukin passwordnya dulu ya. Iya, oke. Username saya di sini terdapat namanya root ya, beserta nama passwordnya. Kita masuk saja ke dalam. Nah, pada tampilan PHP MyAdmin ini, kalian bisa langsung klik di sini ya, user account untuk membuat user baru. Nah, lalu di sini ada add user account. Nah, di sini kalian bisa membuat username sesuai dengan butuh masing-masing ya. Contoh saya membuat username-nya itu ya Dewa Cloud. Hostname kita biarkan default saja. Passwordnya bisa langsung masukin aja. Oke, sebentar. Oke, bisa diulangin lagi passwordnya. Oke, selanjutnya saya membuat database dengan nama yang sama ya. Sebenarnya sini opsional sih, cuman tergantung teman-teman kalian. Saya membuat kalau kalian membuat database dengan nama yang berbeda juga boleh, silakan saja. Oke, saya di sini. Nah, ini cek global privileges, jadi memberikan semua aksesnya ya. Setelah udah, kita klik go. Oke, setelah selesai ini, kalian bisa langsung masuk ke sini. Tinggal kalian klik aja ini nama hostname-nya untuk mulai instalasi WordPress-nya. Oke, sebentar. Oke, kita pilih English ya. Oke, kita continue. Oke, let's go. Nah, database name. Karena tadi sebelumnya saya centang membuat username beserta dengan database name-nya dengan nama yang sama. Jadi dengan kata lain, database saya namanya adalah Dewa Cloud. Username juga sama. Nah, kalian masukin password yang tadi sudah kalian buat dalam user tersebut. Misalnya ini. Nah, untuk localhost di sini memang tidak bisa menggunakan localhost. Kenapa? Karena di Dewa Cloud sendiri dia database ini terpisah dengan aplikasi server sehingga tidak bisa menggunakan Dewa localhost.
Nah, untuk ini kalian bisa ganti dengan IP lokal, yaitu bisa lihat di sini LAN ya. Untuk IP berbeda-beda ya setiap teman-teman yang ketika setup environment IP-nya. Kalian bisa klik aja ini copy ya, kita paste. Untuk table prefix kita bisa biarkan default saja. Submit. Oke, sudah selesai ya. Kita instalasi. Oke, sudah masuk nih. Kita membuat judulnya. Judulnya misalnya Dewa Webinar. Username, nama saya boleh. Passwordnya. Sebentar. Untuk password, kalau bisa kalian jangan menggunakan password yang gampang untuk ditebak ya, karena untuk keamanan juga ya. Nah, untuk email. Oke. Ini kalian bisa opsional ya, centang apa enggak. Ini untuk fungsinya supaya website, kalau dicentang ini supaya website teman-teman tidak terindeks di Google ya. Untuk kali ini webinar karena sebagai contoh saya akan centang saja. Oke, kita login ya. Oke, sudah berhasil ya teman-teman ya. Sudah berhasil untuk instalasi WordPress-nya. Nah, tapi kalau mungkin teman-teman mikir, ini kan aksesnya pakai hostname dengan nama ini, dewacloud.wp.user.jkt.01.com, itu kan panjang sekali ya. Nah, untuk cara selanjutnya ini saya akan melakukan namanya itulah binding domain, atau bisa dibilang mungkin pointing domain ya. Kalau kan teman-teman punya domain, kalian mau pointing ke Jelastik Deocloud ini, kalian bisa banget ya. Kalian bisa di sini lihat, di sini ada setting ya, kalian tinggal klik saja. Nanti di sini akan muncul konfigurasi di bawahnya. Nah, kalian ke bagian ke custom domain. Di sini kalian bisa gunakan CNAME atau ARICOD ya. Untuk tutorial saat ini kan saya menggunakan CNAME ya. Kebetulan juga saya sudah pointing domain karena menghindari adanya propagasi, karena webinar kali ini kan tidak cukup banyak waktu ya. Oke, kalau kalian bisa menggunakan ARICOD, kalian bisa copy di sini. Nah, di application server di sini ada IP4. Ini IP public yang sebelumnya sudah kita setting untuk environment kita untuk aktifin ini public IP4. Ini untuk IP public yang supaya muncul IP public yang ini. Nanti kalian bisa copy saja ya, untuk jika kalian mau pointing ARICOD. Nah, untuk contoh kali ini saya kan menggunakan CNAME ya. Ini untuk destination CNAME yang kalian butuhkan. Ini kalian bisa copy saja ya. Nah, untuk contoh kali ini kan saya pointing menggunakan subdomain, yaitu yang dilakukan dari si panel di Dewa Web. Nah, kalian bisa buat aja di sini add record. Nah, kalau kalian pakai CNAME boleh, tinggal masukin IP-nya saja di sini. Kalau kalian pakai CNAME, bisa tinggal masukkan record yang ini. Untuk namanya pun juga bebas. Ya, misalnya kalian menggunakan testing, saya pencet tab ini langsung otomatis terisi ya. Nah, misalnya TTL juga bisa biarkan kita default, tipenya CNAME. Nah, untuk tutorial ini kan saya sudah buat ya, ini 2 record ini. Satu yang non www, satu lagi yang menggunakan www ya. Nah, ketika kita coba akses yang ini ya, kita coba lihat apakah bisa muncul tampilan WordPress sesuai dengan yang ini ya. Kita ya, ini ya Dewa webinar ya, sudah muncul ya tampilan WordPress-nya. Nah, tampilan sama nih ya. Kalau pakai www juga bisa ya. Nah, iya, tampilan juga sama ya. Oke. Nah, kalau kalian
Kalau kalian mungkin perhatikan di situ saya tampilan masih not secure ya, karena belum diinstal SSL. Nah, untuk cara instalasi SSL-nya itu kalian bisa dari application server sesuai dengan environment Dewa WordPress tersebut. Lalu di sini ada add-ons, kalian tinggal klik saja. Nah, di sini ada namanya Let's Encrypt Free SSL ya. Sebelumnya kan saya sudah install SSL juga karena untuk hemat waktu juga ya, karena butuh proses lama. Misalnya kalian mau update nih. Nah, update pun juga bisa tidak perlu konfigurasi ulang lagi. Jika kalau kalian misalnya mau tambahin www, kalian mesti konfigurasi ulang lagi ya. Kalau misalnya kalian hanya main domain saja, tinggal langsung masukkan saja. Karena sebelumnya mungkin saya sudah coba install SSL, mungkin bisa coba dari sini ya. Kita testing. Ini contoh saya sebelumnya. Oke, ini sudah ada juga install SSL-nya. Oke, sebentar. Saya coba set environment baru saja supaya bisa saya praktekkan ulang saja ya. Oke, testing satu misalnya. Oke. Nah, sebelumnya ini kan untuk cara manual ya, cara manual untuk instalasi SSL. Nah, sebenarnya itu ada cara kedua, yaitu cara singkat, yang dimana kalian tidak perlu repot-repot setting manual lagi, misalnya setting Apache, MariaDB, dan lain-lain. Sebenarnya sudah ada template untuk instalasi WordPress-nya dari marketplace yang bisa dilihat dari pojok kiri atas ini. Nah, kalian klik saja. Nah, di sini banyak sekali tipe-tipe template-template ya yang mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada MySQL, WordPress cluster nih. Nah, kalau kalian menggunakan WordPress, kalian bisa search saya di sini WordPress. Kita enter. Sebentar. Nah, di sini WordPress pun juga ada 3 tipe ya. Ada yang WordPress untuk cluster. Ini WordPress untuk yang single ya. Untuk yang kayak biasa website pada hosting pada umumnya. Di sini pun juga ada yang namanya multi-region WordPress, yang dimana WordPress-nya bisa saling sinkronis dalam 3 region atau 3 data center yang berbeda-beda. Nah, untuk tutorial kali ini kan kita menggunakan WordPress yang single saja untuk membuat website secara misalnya pribadi gitu. Nah, kalian tinggal install aja di sini. Nah, kalian tuh mau misalnya menggunakan install Lightspeed, tinggal centang saja bisa. Nanti untuk brute force attack protection bisa centangin saja. Firewall juga bisa diaktifin. SSL sudah diaktifin saja. CDN juga bisa. Untuk multi site network juga bisa, tapi ini secara default ini kan opsional ya. Jadi tergantung dari teman-teman kalian sendiri. Nama juga bisa kalian setting sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini display name ini yang nama yang tertera dalam pada dashboard Dewa Coach kalian sendiri, supaya kalian mungkin tidak pusing cari-carinya lagi. Untuk region juga bisa kalian setting. SDC bisa, DCI, Equinix, terserah kalian boleh. Nah, yang untuk jadinya itu seperti ini nih, kalau sudah jadi. Nah, di sini pun sudah otomatis template-nya menggunakan LLSMP, yang artinya itu adalah Linux, Lightspeed, MariaDB, dan PHP. Di sini sudah disetting secara manual dari Dewa Cloud-nya. Nah, dan kalian pun sudah ada instalasi WordPress sendiri, jadi kalian nggak usah perlu upload lagi dari GitHub atau tadi local file, bisa langsung kalian aksesnya di sini ya. Kita testing. Nah ya tuh, sudah mulai muncul. Nah ya, sudah muncul ya WordPress-nya ya. Jadi kalian tidak perlu buat user database lagi, karena semua sudah otomatis dibuat dari Dewa Cloud-nya sendiri. Nah, paling kalau kalian mau pointing domain, caranya sama banget tadi, kayak seperti ini. Ya, tinggal dari setting yang domain.
pakai Sinem atau Record juga bisa. Nah, ini untuk yang instalasi SSL-nya bisa lihat di sini. Oke, install. Nah, di sini eksternal domain. Kalian bisa masukkan di sini kayak sesuai dengan nama domain kalian masing-masing ya. Misalnya, kalau nama domain kalian itu adalah DewaCloud. Nah, untuk perlu diketahui untuk ini misalnya dewacloud.com. Perlu diketahui kalau ketika kalian masukkan nama domain ini belum termasuk untuk install SSL di untuk www ya. Ini baru non www saja. Kalau misalnya ingin tambah yang www juga, kalian bisa tambahkannya di sini. Tinggal dikasih koma lalu www.dewacloud.com. Nah, kalau kalian butuh banyak domain lagi bisa lanjut lagi, misalnya testing.id tambah lagi. Nah, kalian bisa masukkan sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke. Nah, untuk mengetahui apakah benar-benar sudah terinstall apa belum, kita coba cek. Misalnya ini ya, kita copy. Nah, ini untuk salah satu toolsnya ya. Mungkin teman-teman yang mungkin belum tahu ada tools ini namanya sslshopper.com ya, /sssl-checker.html. Ini untuk fungsinya mengecek sebuah situs website kalian apakah benar-benar sudah secure terpasang dengan install SSL yang kalian gunakan. Nah, untuk tutorial kali ini kan saya menggunakan Let's Encrypt SSL ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Dewi Web. Nah, kita bisa cek apakah benar sudah. Nah, iya. Sudah terinstall ya. The resolve to IP ini. Belakangnya 209 ya. Kita coba pastikan. Ya nih. IP-nya 219 sama persis. Kalau kita coba testing pakai www, apakah benar sudah terinstall atau belum? Ya, sudah juga ya. Dengan IP yang sama, 219 juga belakangnya. Ya, ini mungkin salah satu tools yang mungkin teman-teman mungkin baru mengetahuinya ya, bisa banget digunakan ini. Ini sangat membantu sekali. Nah, di sini pun juga ada fitur SSH nih. Kalau kalian suka menggunakan SSH juga bisa. Mau custom SSL yang menggunakan SSL berbayar juga bisa. Di sini tinggal dimasukkan saja. Fitur endpoint yang kalau kalian mau ingin menghubungkan saling sesama environment atau kontainer ya, menggunakan port yang sudah disediakan di DewaCloud ini. Mau FTP, SSH, SMTP dan lain-lain, POP3 ya, ada PowerShell ya, ada remote desktop pun juga ada. Tinggal masukkan aja ini TCP atau UDP, tinggal add aja selesai. Untuk firewall, ini yang biasa kalian suka mau allow jalur masuk atau income dan outbound-nya juga ya. Biasa WATIS IP juga bisa di sini ya, tinggal dimasukkan saja, tinggal add ya, masukkan saja nama, portnya berapa, priority boleh itu. Nah, source-nya juga terserah. Nah, di sini ada load alerts. Ini load alerts ini untuk menampilkan betul ini kan saya tidak ada traffic ya. Karena kalau misalnya teman-teman yang punya udah selesai jadi website-nya mungkin bisa lihat di sini trafiknya. Misalnya dalam jangka waktu dalam 1 bulan ke depan gitu misalnya. Mungkin bisa banget itu. Oke, di sini ada auto horizontal scaling. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya pada materinya. Ini yang bisa kalian gunakan ya jika untuk mengantisipasi website kalian down gitu ya. Jadi adanya fitur ini horizontal scaling supaya dapat meminimalisirkan down pada website kalian. Ada fitur collaboration juga yang dimana kalian bisa berkolaborasi dengan teman-teman kalian ya. Misalnya para developer membuat project, mungkin satu project bisa 15 orang, kalian bisa invite semuanya menggunakan alamat email yang terdaftar di DewaCloud. Ada change owner, ini kalian bisa pindah kepemilikan environment ya. Environment itu berarti satu kontainer ini, berarti bukan seluruh yang environment yang sudah saya buat, hanya yang DewaCloud WP.
ya. Jadi kalian bisa lihat di sini environment transfer Dewa Cloud WP. Jadi kalau kalian ingin pindah pemilikan untuk environment-nya bisa banget, tinggal masukin saja alamat emailnya, send request, nanti dapat email dari pihak kedua, tinggal accept, akan otomatis ditransfer. Untuk migrasi pun juga bisa. Kalau misalnya kalian migrasi, misalnya environment kalian saat ini posisi di Indonesia, kalian mau pindah ke Singapura, di sini bisa banget, tinggal pilih Equinix, ya. Lalu tinggal verify migrate. Ini migrasi bisa banget. Nah, untuk infonya, kalau migrasi ini kalau bisa dilakukan ketika visitor kalian semua pada low ya, pada rendah banget, karena proses migrasi ini akan membuat website kalian down ya. Jadi mohon diperhatikan banget ini, kalau bisa tunggu sampai visitor kalian sudah rendah banget. Ada fitur ekspor juga. Fitur ekspor ini untuk mengcopy seluruh konfigurasi dalam satu environment. Jadi kalian bisa copy untuk misalnya teman kalian butuh salinan copy dari konfigurasi suatu environment yang kalian sudah buat gitu. Nah, misalnya ini yang sudah jadi. Kalau kita klik ini dalam bentuk JSON. Nah, dalam sisi teman kalian itu ketika ingin import, ini di atas ada tombol import. Ya. Ya, tombol import kita ke local file. Nah, di sini tuh fitur file.json ya, sudah support tadi ya, tinggal di browse saja, tinggal dimasukin, import, nanti akan otomatis create satu environment sama persis dengan yang teman-teman kalian buat pada sisi teman kalian sendiri. Oke, mungkin itu saja dari saya ya, terkait demo instalasi WordPress di Jelastik ini. Terima kasih yang sudah hadir dan nonton untuk webinar kali ini ya. Jadi mungkin selanjutnya aku akan lanjutkan lagi untuk next session-nya nih. Jadi mungkin sebelum aku lanjut next session, boleh nggak sih dari Ivan, atau mungkin dari Pak Edi, atau mungkin dari Bayu, atau Mas Raka memberikan closing statement ya untuk teman-teman yang mungkin baru tahu tentang Dewa Cloud, dan mungkin teman-teman yang baru mau explore tentang Dewa Cloud. Ya, mungkin kalau dari saya, kalau kalian mau coba-coba Dewa Cloud ya, boleh saja ya, langsung aja. Karena kita trial 30 hari ya, boleh banget ya dicoba ya. Mau konsultasi gratis pun juga bisa banget ya, tinggal email ke sales@dewacloud.com ya, atau langsung masuk ke website dewacloud.com untuk isi formnya untuk konsultasi gratis. Untuk gratis ini kan kita 30 hari ya, untuk teman-teman mungkin di sini kalau bisa ya, mohon banget ya untuk pakai sebijak-bijaknya ya, apalagi mohon jangan untuk dipakai mining dan share bandwidth kita ya ke orang lain supaya untuk menjadikan profit ya. Ini benar-benar kita di sini bisa ketahuan ya. Mungkin teman-teman bisa dimengerti ya untuk ketentuan-ketentuan tersebut ya. Oke, terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Sering ketemu itunya ya, Van ya, problem tersebut ya, sering di abuse ya. Oh iya, betul sekali. Oke, dari Pak Edi mungkin ada tambahan closing statement nih, Pak Edi. Ya, pertama-tama terima kasih untuk semua yang sudah ikut Dewa Talks siang ini ya. Dan semoga bisa bermanfaat ya, dan memberikan knowledge juga gimana deploy aplikasi di cloud dengan cara yang mudah dan cepat dengan Dewa Cloud ya. Silakan sign up free trial kita di website kita ya, dan kalau ada kendala dan ini jangan ragu-ragu kontak Ninja Support kita ya, untuk tanya-tanya ya. Dokumentasi juga ada semua ya, dokumentasi di docsjelastik.com ya, ini saya posting ya, di linknya juga ada di dalam dashboard sih, jelastik.com, semua ada di sini ya, dan di YouTube Dewa Web juga kita ada tutorial ya, Dewa Cloud ya. Jadi kita akan tambah terus konten-konten tutorial kita, training-training kita juga ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk coba Dewa Cloud ya, karena ini sangat keren banget ya, sangat keren banget platformnya dan sangat mudah dipakai ya. Dan kalau udah pakai pasti ketagihan ya, karena biayanya juga sangat efisien ya, seperti itu ya. Jadi thank you semuanya sekali lagi yang sudah ikut siang ini ya, Bintang dan Ivan juga ya, Raka ya, Bayu, thank you supportnya tim Dewa Talk juga yang luar biasa.
Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai tinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.